Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski Israel mendeklarasikan diri sebagai negara Yahudi, ternyata tidak semua sekte Yahudi mendukung keberadaan negara ini dan Zionisme. Sekte Yahudi yang menentang dan bahkan ingin membubarkan negara Israel adalah Neturei Karta, yang dalam bahasa Aramik artinya para penjaga kota. Organisasi ini adalah kelompok religius dari Yahudi Haredi yang didirikan di Yerusalem di negara yang mana kala itu masih bernama Mandat Palestina pada 1938. Yahudi Haredi adalah salah satu bagian dari agama Yahudi Ortodoks yang dicirikan dengan menolak segala jenis budaya sekuler modern. Dengan karakteristik ini, maka Neturei Karta menentang Zionisme dan bahkan menyerukan pembubaran Israel. Sebab para anggota Neturei Karta percaya umat Yahudi tak diizinkan memiliki sebuah negara hingga datangnya Sang Juru Selamat alias Mesias. Sejauh ini tidak diketahui secara jelas jumlah anggota Neturei Karta. Tetapi Jewish Virtual Library memperkirakan organisasi ini memiliki sekitar 5.000-an anggota di Israel, New York, dan London. Secara garis besar, anggota Neturei Karta adalah para keturunan Yahudi Hungaria yang tinggal di kota tua Yerusalem pada awal abad ke-19. Selain itu juga ada kaum Yahudi Lithuania yang merupakan para pelajar Gaon of Vilna, seorang guru agama Yahudi yang hidup pada abad ke-18. Kelompok Yahudi Lithuania ini sudah lebih dulu menetap di Yerusalem sebelum saudara-saudara mereka di Hungaria. Di akhir abad ke-19, leluhur anggota Neturei Karta mendirikan sebuah pemukiman baru di luar tembok kota untuk mengurangi kepadatan Yerusalem. Kini sebagian besar anggota kelompok itu tinggal di kawasan pemukiman Bateri Ungarin dan Meah Shearim. Saat itu mereka amat menentang ideologi Zionisme yang mencoba memaksakan kedaulatan Yahudi ke Palestina yang masih menjadi wilayah Turki Ottoman. Kelompok ini amat dibenci para Yahudi pendatang baru yang pada umumnya kurang taat menjalankan agamanya. Mereka dibenci karena memiliki keyakinan bahwa kebebasan bangsa Yahudi hanya bisa dibawa Sang Juru Selamat. Sebagai sebuah organisasi, Neturei Karta didirikan Rabbi Amram Blau dan Rabbi Aharon Katzenelbogen. Rabbi Blau adalah warga asli Meah Shearim di Yerusalem dan aktif dalam Agudat Israel, sebuah partai politik Yahudi ultra-ortodoks di masa Mandat Palestina. Namun pada tahun 1930-an, Agudat Israel telah mengadopsi banyak kompromi dan mulai mengakomodasi ide-ide gerakan Zionisme. Hal ini membuat Rabbi Blau gerah dan memutuskan keluar dari partai itu pada tahun 1937 dan bersama Rabbi Katzenelbogen kemudian mendirikan Sefrat HaChaim yang kemudian dikenal sebagai Neturei Karta. Sebagai sebuah organisasi baru, Neturei Karta tak bebas bergerak, bahkan dibenci sesama kelompok Yahudi Ortodoks yang sama-sama menentang Zionisme. Menurut harian The Guardian, bahkan di antara kalangan Haredi atau lingkaran Yahudi ultra-ortodoks, Neturei Karta dianggap sebagai cabang yang amat liar. Seperti sudah disinggung sebelumnya, Neturei Karta tidak mendukung terbentuknya negara Israel dan menganggap mereka yang mendukung keberadaan Israel sama dengan memegang janji Tuhan. Bahkan situs resmi Neturei Karta menyebut anggotanya kerap berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran bendera Israel di berbagai kota di dunia. Di antara tokoh-tokoh Neturei Karta yang menentang Israel adalah Moshe Hirsch yang pernah menjadi menteri dalam kabinet Palestina pimpinan Yasir Arafat. Bahkan setahun setelah Perang Gaza 2008 berakhir, sekelompok anggota Neturei Karta masuk ke Gaza dan bergabung dalam Gaza Freedom March untuk menunjukkan dukungan terhadap warga Palestina di wilayah kekuasaan Hamas itu. Tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Palestina, Neturei Karta juga memiliki kedekatan khusus dengan Iran, musuh bebuyutan Israel. Pada Oktober 2005, pemimpin Neturei Karta Rabbi Yisroel David Weiss merilis pernyataan yang intinya mengkritik kecaman Israel terhadap Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Weiss menulis bahwa pernyataan Ahmadinejad yang ingin menghapus Israel dari peta dunia bukan sebuah pernyataan anti-Yahudi. Weiss berpendapat Ahmadinejad sebenarnya sedang berusaha untuk menciptakan dunia yang damai dan lebih baik. Dia bahkan mengulang pernyataan pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Khomeini, yang selalu menekankan penghormatan dan perlindungan umat Yahudi.
Pada Maret 2006, sejumlah anggota Neturei Karta berkunjung ke Iran dan bertemu dengan sejumlah pemimpin Iran. Dalam pertemuan itu, tak hanya memuji langkah-langkah Ahmadinejad dalam menentang keberadaan Israel. Organisasi ini juga menyebut Israel menggunakan isu Holocaust untuk kepentingan politik. Kami bangsa Yahudi yang nyaris punah akibat Holocaust tidak pernah menggunakan peristiwa itu untuk kepentingan pribadi kami, kata Weiss kala itu. Kami menekankan terdapat ratusan ribu warga Yahudi di seluruh dunia yang sepakat dengan langkah kami menentang ideologi Zionisme, dan Zionisme tidak identik dengan Yahudi, tetapi sekedar agenda politik, ujar Weiss. Tuntutan kami bukan sekedar penarikan pasukan ke perbatasan 1967, tetapi juga semua konsekuensinya, sehingga negeri itu bisa dikembalikan ke bangsa Palestina dan kita bisa hidup bersama, papar Weiss. Seorang demonstran Yahudi ultra-ortodoks di Amerika turut angkat bicara tentang kondisi Israel dan Palestina. Hal ini terjadi ketika pengunjuk rasa pro-Palestina dan pro-Israel sedang berhadapan di New York. Dia mengatakan negara Israel bukanlah negara Yahudi dan mereka tidak mewakili Yahudi atau Yudaisme. Jadi ketika mereka Zionis mendengar kebenaran, mereka menjadi sangat marah. Kadang-kadang mereka membentak kami, bahkan terkadang mereka menyerang kami secara fisik, kata anggota Neturei Karta, Rabbi Naftuli Flor, dikutip di video Al Jazeera. Dia juga mengatakan bahwa Zionis tidak percaya pada Taurat dan Judaisme. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai masalah dengan semua kejahatan yang dilakukan terhadap warga Palestina ini. Seperti halnya mereka tidak mempermasalahkan kejahatan terhadap orang Yahudi yang sebenarnya. Tetapi kami tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran. Kami siap menderita dari Zionis untuk mengatakan kebenaran bagi seluruh dunia, lanjut dia. Rabbi Naftuli Flor menyebut apa yang ia inginkan hanyalah hidup damai dengan tetangga Palestina di seluruh dunia, baik di Brooklyn, New York, Yerusalem, dan dimanapun. Yahudi sejati atau Yahudi anti-Zionis disebut ingin hidup damai dengan tetangganya, seperti saat mereka hidup ratusan tahun lalu. Aksi unjuk rasa tersebut dipimpin oleh kelompok mahasiswa NYU, Justice in Palestine. Banyak di antara mereka yang membawakan slogan-slogan seperti, jangan gunakan pajak saya untuk membunuh bayi Palestina, bebaskan Palestina, atau darahku Palestina. Dalam aksi tersebut, Rabbi Naftuli Flor juga membawa bendera Palestina disertai slogan yang berbunyi, seorang Yahudi bukanlah Zionis. Di bagian bawah slogan dia menaruh link di situs Voice of Jews. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.